Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang sekali saya Najwa bisa menemani teman-teman menjelang berbuka puasa ini di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Dan seperti biasa saya bersama dengan Abi Quraish Syihab. Abiku. Alhamdulillah. Sehat-sehat Abiku. Abi, kita mau sambil ngabuburit, sambil mau diskusi. Topiknya episode yang ini Nana mau tanya soal rezeki dan hasil usaha. Karena Nana ingat Abi pernah bilang Allah menjamin rezeki setiap umat. Betul. Bagaimana kita bisa tahu jaminan itu, Abiku? Tanpa bermaksud mempertanyakan, tapi bagaimana Allah menjamin setiap rezeki kita? Bagus. Kita lihat dulu rezeki dan hasil usaha. Apa yang kita usahakan itu bisa kita berhasil memperolehnya, bisa tidak berhasil kita memperoleh, kita berusaha. Apa yang berhasil kita peroleh itulah yang dinamai hasil usaha. Hasil usaha ini ada yang dapat kita manfaatkan, ada yang tidak dapat kita manfaatkan. Boleh jadi karena kita kasih orang, boleh jadi karena hilang, boleh jadi karena dicuri dan lain-lain sebagainya. Jadi hasil usaha adalah hasil yang diperoleh dari usaha kita. Nah, hasil yang diperoleh dari usaha kita ini ada yang bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita. Nah, yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha ini itulah yang dinamai rezekinya. Jadi bisa jadi ada orang berhasil kaya raya, tetapi tidak semua menjadi rezekinya. Boleh jadi yang banyak itu rezeki ahli warisnya. Karena itu Nabi bersabda, seorang berkata hartaku. Tidak ada yang memenuhi keinginan putra-putri Adam ini kecuali tanah. Kalau dia sudah punya 2 lembah emas, mau yang ketiga. Padahal rezekinya itu hanyalah apa yang dia makan sampai habis. Kalau ada sisa rezekinya kucing, rezekinya binatang, rezekinya orang lain. Yang sampai habis itu yang jadi rezeki. Sampai habis. Atau apa yang dia pakai sampai lapuk. Atau apa yang dia sedekahkan pada orang lain. Karena itu akan menjadi bermanfaat untuknya di akhirat nanti. Karena itu ganjaran akan ditemuinya di sana. Bahkan bisa jadi di dunia dia dapat nama baik. Karena rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, tapi juga berbentuk spiritual. Nama baik itu rezeki. Okay. Ya. Itu satu. Nana ingat tapi juga pernah bilang jodoh yang baik itu rezeki. Kemudian pekerjaan yang nyaman itu rezeki. Teman-teman yang banyak itu rezeki. Itu semua rezeki. Karena itu bermanfaat untuk hidup seseorang. Ya. Kemudian tadi yang ditanyakan bagaimana jaminan Allah. Menjamin jaminan. Begini, banyak orang salah paham bahwa jaminan Allah itu berarti pasti ada di depannya. Padahal yang pertama kita harus ingat Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu binatang yang bergerak di bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Nah, salah satu syaratnya adalah gerak. Lalu di antara jaminan Allah itu dia memperlengkapi kita dengan potensi yang menjadikan kita mampu bergerak. Lapar itu jaminan rezeki. Kalau tidak lapar tidak akan bergerak. Ya toh? Selera jaminan rezeki, organ-organ yang ada dalam tubuh kita itu semua bagian dan karena itulah yang mendorong kita bergerak dan dengan bergerak jaminan Allah. Jadi Allah melengkapi manusia dengan insting, dengan berbagai hal yang sifatnya melekat di manusia sebagai naluri untuk membuat kita bergerak mencari rezeki. Mencari rezeki, ya toh. Kita punya anak, ingin anaknya sehat, pandai dan sebagainya, kita terdorong untuk itu karena itu tadi. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita ingat bahwa tadi Abi sudah singgung, jangan anggap rezeki itu terbatas pada sisi material. Rohani bisa jadi orang memperoleh materi yang banyak tapi tidak memperoleh ketenangan batin. Itu apa yang diperolehnya
akan jauh lebih sedikit keluar bukan pada tempatnya dibanding dengan orang yang punya ketenangan hati untuk itu. Abiku, tadi Abi bilang Allah menjamin rezeki bagi mereka yang bergerak. Betul. Kalau melihat konteks saat ini ketika sedang pandemi dan pergerakan dibatasi, mungkin pilihan-pilihan untuk berusaha tidak sebanyak ketika dulu sebelum pandemi. Ya. Apakah Allah tetap menjamin rezeki kita? Tetap menjamin rezeki kita. Nah, hanya sekarang kita harus ingat lagi, rezeki itu yang dapat kita manfaatkan. Nah, di masa ini bisa jadi terbatas gerak kita untuk keluar rumah, tapi tidak terbatas gerak kita dalam rumah. Kita bisa belajar, ya kan? Dapat rezeki. Kita bisa bersilaturahmi, dapat rezeki. Kumpul sama keluarga, dapat rezeki. Itu semua rezeki. Nah, dan harus diingat bahwa yang kita butuhkan itu tidak sebanyak yang kita inginkan. Nabi bersabda, siapa yang bangun pagi merasa aman, ada untuknya makanan untuk harinya itu, dia seakan-akan telah meraih semua apa yang di dunia. Karena yang dibutuhkan makan dan rasa aman. Pada hari itu. Pada hari itu. Besok kita tidak tahu. Nah, itu sebabnya juga ada hadis qudsi yang menyatakan begini. Hai hambaku, aku yang menciptakan langit dan bumi. Apa kamu kira aku tidak mampu mengantarkan rezeki kepadamu? Nah, hai putra-putri Adam, tidak usah terlalu antusias sehingga mengumpul harta untuk besok, lusa, dan tahun-tahun berikut. Berusahalah, bergeraklah, tetapi ketahuilah bahwa saya tidak mewajibkan kamu melaksanakan kewajiban esok hari ini. Karena itu, jangan menuntut dariku rezeki besok hari ini. Yang penting kita bergerak, berusaha. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tidak, rezeki kita ada. Insya Allah selalu akan ada rezeki. Bahkan yang lapar pun, kalau tidak dapat makan, dia masih bisa hidup. Ya kan? Masih ada energi di sini, masih ada daging, masih ada lemak. Tidak. Itu. Jadi penting untuk terus mendapatkan ketenangan hati bahwa insya Allah rezeki itu akan bisa diperoleh. akan datang. Akan datang pada orang yang bergerak. Oke, Abiku. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Syihab dan Syihab edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.